Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga tetap diberikan kesehatan. Kita nggak, walaupun ada pandemi ini, kita nggak terkena ini ya, imbas dan kena penyakitnya gitu ya. Semoga diberikan kesehatan nanti sampai semester ini berlalu sampai seterusnya. Oke, oke. Hari ini kita mulai kuliahnya. Sebelum saya masuk ke materi yang selanjutnya, kita bahas dulu yang lalu. Ada apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Ya, apa yang sudah kita pelajari yang lalu? Tentang apa minggu lalu? Sorting, filtering. Betul, sorting, filtering, kemudian join, kan gitu ya? Saya berharap sudah nggak bingung apa itu bedanya join, kapan kita menggunakan inner join, outer join, left join, gitu ya, cross join dan sebagainya. Kemudian ada sorting, kemarin pakai order by, saya rasa ini juga sudah Anda dapatkan waktu semester lalu. Kemudian ada apa lagi? Filtering. Selain pakai where, pakai having yang sudah Anda pelajari semester lalu, kemarin kita kenal adanya top, gitu ya, adanya offset fetch, kan begitu ya? Sudah tahu kegunaannya. Nah, jangan sampai lupa. Semoga nanti pas Anda gunakan Anda masih ingat gitu ya ketika dibutuhkan. Oke, minggu depan kita kuis ya. Sebenarnya minggu ini, cuman kemarin karena saya lupa memberi kabar, jadi minggu ini saya kasih materi dulu, baru minggu depan kita kuis. Kuisnya adalah mulai dari pertemuan pertama sampai yang hari ini. Bisa dipahami? Bisa? Oke, jadi minggu depan tolong disiapkan materinya dari minggu pertama sampai minggu ini. Kemudian Anda ketika sudah join ke Zoom sudah siap dengan Microsoft SQL Server-nya. Jadi sudah disiapkan, nggak usah di-connect lagi, kan kadang-kadang butuh waktu yang lama. Jadi masing-masing sudah di depan SQL Server-nya sendiri-sendiri. Jadi nanti kita kuisnya lewat Zoom. Seperti itu. Oke, nanti teknisnya bagaimana Bu? Nah, minggu depan saya terangkan. Oke, jadi hari ini adalah, ini masih pagi kok wajahnya nggak ada yang ceria ini ya. Kok serius semua gitu ya. Sudah sarapan belum? Belum ya? Belum. Ada yang sarapannya siang, kayak saya kalau pagi nggak bisa sarapan, ya agak siang-siang dikit. Oke, nanti waktu jam istirahat jam 9 ada 15 menit, silakan nanti Anda gunakan untuk sarapan, kan gitu ya. Jadwal seperti yang di kuliah seperti biasa, cuman Anda lakukan di rumah, kan begitu. Nah, wajah-wajahnya ini kok serius semua, entah tadi malam mikir apa, nggak tahu, atau ini sedang mikir apa, saya juga nggak paham gitu ya. Ini pagi ya, harus sudah ceria, semangatnya semangat pagi, semangat belajar lagi, harusnya sudah fresh gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tipe data. Saya share dulu materinya. Ayo silahkan, ada yang tahu kenapa kita perlu memahami suatu tipe data dalam suatu basis data? Ada yang mau punya pendapat? Untuk apa kita memahami tipe data dalam suatu basis data? Ayo sambil pemanasan pagi-pagi harus banyak digerakkan mulutnya, matanya, telinganya dan seterusnya itu semua dioptimalkan. Begitu ya? Ya, silakan. Kenapa kita perlu tahu tipe data dalam suatu basis data? Kalau Anda mau belajar, Anda harus tahu dulu manfaatnya apa, tujuannya apa, begitu ya? Ya, silakan. Halo, loh, kok nggak ada yang nyaut ini ya pagi-pagi ini ya? Kenapa kita perlu paham tipe data? Yuk, saya stop screen-nya dulu nih. Iya, kenapa? Kita harus paham tipe data. Untuk apa sih tipe data itu? Balkis, silakan. Tipe data untuk apa?
Karena nggak ada yang bersuara, saya yang tunjuk gitu ya. Balkis? Ya, menyimpan nilai dari suatu variabel. Menyimpan nilai dari suatu variabel, betul. Ada lagi yang lain? Safira? Gimana Safira? Untuk apa tipe data? Kita harus tahu. Fungsinya tipe data untuk apa? Halo Safira? Dengar suaranya Bu Dwi? Safira? Ada respon ini ya? Nah ini bingung ini. Nah, menentukan suatu nilai dalam sebuah data. Suatu nilai dalam suatu data. Data yang mana? Yang disebut data itu yang di mana nih? Aksal, silakan Aksal. Bentar, Bu. Ya. Untuk apa? Kapan Anda menggunakan tipe data? Ketika Anda membuat tabel, perlu nggak menentukan tipe data? Perlu. Perlu ya, untuk apa? Untuk menentukan nilai dari, menentukan apa ya? Menentukan tipe data dari suatu variabel, atribut ketika Anda membuat database, membuat tabel kan gitu ya. Create tabel mahasiswa, NIM spasi, misalkan dalam kurung tadi ya, dalam kurung NIM spasi varchar. Berarti kan tipe datanya NIM adalah varchar. Masih ingat ya? Nah, artinya apa? Ketika kita menentukan NIM itu sebagai varchar, artinya nanti NIM itu atribut itu akan menyimpan data mahasiswa dengan tipe datanya variabel. Ketika kita definisikan panjang karakternya variabelnya varchar 25, artinya maksimal 25, kita nggak bisa memasukkan nilai varchar lebih dari 25. Benar tidak? Ya, artinya apa? Kalau orang yang ngantuk menjaga human error-nya ketika entry data, dia masukkan 100 M terus gitu, masih sedikit dijaga sama database. Kenapa? Ketika lebih dari 25 dia error, nggak bisa masuk. Seperti itu. Jadi itu salah satu penjagaannya database dengan adanya constraint domain constraint. Tipe data nggak bisa dilanggar. Kalau dia di situ disebutkan number, kita nggak bisa memasukkan karakter. Jadi tipe data adalah gunanya untuk salah satunya memberikan nilai suatu atribut atau variabel, seperti yang tadi disampaikan teman Anda. Maksudnya apa, Bu? Ketika kita memasukkan nilai di dalam variabel atau di dalam suatu atribut yang tidak sesuai dengan tipe datanya, maka database akan menolak. Artinya apa? Menjaga agar data yang masuk itu sesuai. Bu, saya masukkan harusnya namanya Dwi, tapi saya ngantuk, saya tulis Dwi, gitu, tapi masih 25 karakter. Ya kalau kayak gitu masih nggak bisa dijaga, tapi setidaknya adanya constraint dalam database sedikit menjaga kesalahan dalam proses entry data. Bisa dipahami ya? Oke, jadi tipe data nanti adalah gunanya adalah Anda mendeklarasikan suatu nilai variabel atau nilai suatu atribut. Untuk apa? Agar data yang tersimpan dalam variabel dan atribut itu sesuai dengan tipe datanya terjaga. Nah, tipe data selain itu, Anda juga harus memperhatikan ketika Anda membuat suatu aplikasi atau membuat suatu database, jangan hanya sekedar membuat database, membuat aplikasi selesai, tapi Anda harus membuat yang efektif. Efektif itu yang bagaimana? Ada yang tahu?
efek yang dimaksud efektif itu bagaimana? Sering kan dengar ya efektif. Kira-kira ketika kita membuat suatu aplikasi atau membuat database, kita membuat yang efektif itu yang seperti apa sih? Silakan, ada yang tahu? Kadang dengar efektif, efisien, kan begitu ya? Ada yang tahu? Efektif artinya sesuai tepat sasaran, efisien artinya apa? Dengan resource yang ada, dia menghasilkan sesuatu optimal, tidak boros, itu termasuk efisien. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini, ketika Anda membuat aplikasi, jangan hanya sekedar fungsinya jalan, tapi Anda pikir, gimana aplikasi saya ini bisa efektif, penyimpanannya itu ringkas, pas, tidak berlebihan. Kenapa? Contohnya nih, misalkan Anda membuat tadi tabel mahasiswa. Ini mahasiswa berapa digit kalau Anda? Mungkin katakanlah 11 digit gitu ya. Tapi kita deklarasinya pakai karakter kalau kita nggak definisikan lengthnya, pasti nanti akan dia buat adalah 255. Artinya 255 karakter. Padahal yang digunakan cuma 15 karakter. Artinya apa? Selebihnya di luar 15 itu akan terbuang. Terus efeknya bagaimana? Efeknya adalah ketika Anda mendeklarasikan suatu tipe data, maka di dalam komputer itu dia menyediakan slot sebesar itu. Sama dengan Anda membuat suatu lemari. Anda bikin untuk buku yang ukurannya 35 sampai 20 cm, tapi Anda bikinnya 50 kali 50 cm. Artinya apa? Banyak space yang terbuang, oblong-oblong gitu ya Pak bahasa Jawanya gitu ya. Artinya apa? Ya eman, kalau kita bikin hampir mendekati, nggak terlalu ngepres, nggak pas, akan lebih banyak lagi buku atau tempat yang bisa kita buat. Sama dengan database seperti itu. Ketika Anda mendeklarasikan suatu variabel atau suatu atribut, silakan membuat sesuai dengan kebutuhan, jangan dilebihkan. Kenapa? Karena kalau Anda lebihkan, memori yang terpakai itu akan banyak yang tersisa. Dan ketika memori banyak terbuang, adalah nanti kinerja dari aplikasinya pun akan menurun. Kenapa? Ketika kita mengambil data dari satu kelompok yang besar, itu butuh waktu yang lebih lama. Dan berpikirlah sekarang bahwa ketika membuat aplikasi itu bukan hanya diakses oleh satu orang, Anda sendiri, tapi yang mengakses ribuan. Dan Anda harapannya aplikasi bukan hanya dipakai 1 tahun, tapi 10 tahun, 5 tahun ke depan, kan begitu ya? Seperti Anda membuat aplikasi untuk siakat, nanti bikin aplikasi untuk sistem rumah sakit dan seterusnya. Harapannya adalah dipakai oleh 1.000 orang secara bersamaan, sistemnya tetap bisa terjaga. Bagaimana? Salah satunya itu tadi, menjaga kapasitas memorinya tetap tidak terlalu berlebihan dan sebagainya. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara melakukan mengatur di dalam tipe datanya. Saya izin sebentar, ada telepon sebentar ya.
Ya, itu ya. Jadi harapannya adalah Anda ketika membuat satu database atau aplikasi harus berpikir bahwa aplikasi yang Anda gunakan itu bisa optimal bagaimana. Salah satunya adalah dengan menjaga agar data yang Anda gunakan itu, database yang Anda gunakan itu tidak terlalu banyak membuang space dan seterusnya. Ya. Nanti kita lihat bahwa setiap tipe data dalam suatu variabel atau atribut itu nanti berapa perhitungannya, memorinya, itu nanti kita lihat di sini. Oke, saya share kembali. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silakan di-cut, nggak usah nunggu sampai selesai ya. Ya, oke. Jadi itu tadi tipe data seperti itu kita gunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel atau suatu atribut di dalam suatu tabel. Oke. Nah, tipe data yang ada di dalam SQL Server itu ada ini ya, ada berapa macam ini? Ada 7. Ada numeric itu ada beberapa tipe, kemudian date time, kemudian karakter itu juga ada beberapa tipe, Unicode ada yang binary string, kemudian other itu lainnya gitu ya. Jadi ini hampir sama untuk di dalam pemrograman pun seperti itu. Tipenya kalau enggak angka numerik gitu ya, atau string varchar gitu ya, atau karakter atau date time seperti itu. Nanti other itu nanti ada kenal adanya bentuk yang file blob atau CLOB gitu ya, itu ada beberapa variasi lainnya. Oke. Yang pertama adalah number dengan exact number itu artinya apa? Nilainya fix gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe mulai dari tiny integer, small integer, integer, big integer, bit, desimal, money, small money, dan lainnya ini ya. Jadi masing-masing ini ada range nilainya. Jadi nanti ketika Anda menggunakan variabel ataupun atribut, sesuaikan dengan range yang nantinya bisa memenuhi nilai data yang Anda simpan. Jadi kalau hanya membutuhkan nilai antara 0 sampai 255, jangan pakai integer. Pakai yang tiny integer. Kenapa? Karena byte-nya, penyimpanannya lebih kecil, 1 byte. Kalau kita pakai integer, dia memakan 4 byte. Artinya slot 4 byte itu dipakai, nggak dipakai, tetap dia menyediakan sebagai itu. Kalau bit integer itu lebih besar lagi, 8 byte gitu ya. Bit yang sederhana, bit itu nilainya 0 dan 1, pakai ya boolean gitu ya, true dan false, true and false gitu ya, itu lebih sederhana. Katakanlah misal kita mau bikin mahasiswa ada jenis kelamin, nilainya laki perempuan. Bisa kita tulis laki-laki, bisa kita tulis perempuan. Atau kita bisa tulis L atau P. Atau kita bisa tulis 0 dan 1. Maka kita bisa mikir lebih sederhana mana, penyimpanan yang paling ringkas yang mana. Mungkin kita bisa pakai yang bit ini tadi. 0 kalau perempuan, 1 laki-laki, nanti akan storage-nya cuma memakan 1 byte untuk 1 data. Kalau kita punya mahasiswa 1000 ya 1000 kali 1 byte. Seperti itu. Nanti kalau kita pakai karakter, nilainya lebih besar lagi. 1 karakter itu 2 byte. 2 byte. Kalau kita pakai laki-laki berarti butuh berapa karakter? Butuh 9. 9 kali 2 byte. Berarti memorinya sudah bisa kita hitung. Walaupun kan datanya sedikit. Kita pikir kembali bahwa ketika kita membuat database, sekarang itu jangan mikir yang pakai database-nya cuma 1 orang, 2 orang. Tapi kalau yang pakai misalkan kayak Siakat yang pakai semua mahasiswa Polinema. Kan seperti itu ya. Berapa banyak data yang tersimpan. Ketika diakses bersamaan bagaimana kinerja dari servernya dan seterusnya itu harus juga dipikirkan. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Jenis yang lainnya adalah ada yang bentuknya pecahan gitu ya. Oke, kita tergantung dari nilai yang mau kita simpan. Di sini ada range nilainya mulai dari min 1,79e plus 38 itu artinya apa? Komanya sampai ini ya. 308 ini ya. 8 angka.
nilainya seperti itu. Nah ini ya, jadi dia menggunakan berapa byte itu sudah ada di sini. Itu untuk number. Kemudian string. Nah string itu ada binary string gitu ya. Binary string itu ada yang n byte tergantung dari byte yang kita pakai. Jadi 1 byte itu adalah 16 bit gitu ya. Tergantung nanti yang kita gunakan. Biasanya binary string ini beberapa string karakter yang tidak disupport di dalam ini ya, apa namanya, keyboard gitu ya. Jadi ada beberapa kode-kode tertentu kita bisa pakai binary string. Oke. Selanjutnya adalah karakter. Karakter ini ada beberapa. Kalau di MySQL kita kenal juga char gitu ya. Kemudian varchar itu ada di MySQL. Yang nggak ada di MySQL adalah nchar gitu ya. Jadi di SQL Server itu ada namanya nchar. Kalau char ini adalah fix, dia pakainya n byte tergantung. Kalau karakter 5, kita pakai char 5, berarti dia ada menggunakan 5 byte. Seperti itu. Kalau varchar, dia lebih banyak, n plus 2 byte. Jadi ada 2 byte yang digunakan tambahannya untuk dalam satu data varchar. Bedanya apa? Kalau karakter itu fix, karakter 5 berarti 5 itu terisi semua. Kalau varchar itu adalah variasi. Jadi misalkan nama bisa kita beri varchar 25, artinya ada nama yang panjangnya 5 atau 10 atau 15 dan seterusnya. Jadi ini ada hitungannya seperti itu. Oke. Nah, untuk tipe data karakter ada beberapa function yang bisa kita gunakan. Function itu adalah seperti function yang ada di pemrograman gitu ya. Jadi dia mengembalikan suatu nilai. Return value-nya ada. Jadi ini contohnya substring. Nanti saya terangkan dulu, nanti baru saya cobakan untuk praktikum. Substring ini adalah sintaknya seperti ini. Dia ada 3 parameter input dipisahkan dengan tanda koma, mengembalikan nilai part of expression. Artinya apa? Mengembalikan sebagian data dari expression ini. Contohnya misalkan substring Microsoft, 1, lainnya 3. Artinya apa? Akan mengembalikan nilai mulai dari indeks pertama sebanyak lainnya, sebanyak 3. Seperti itu. Nah, indeksnya yang ada di SQL Server itu dimulai dari 1, bukan 0 gitu ya. Jadi 1, 2, 3 seperti itu. Kalau left itu nanti mengembalikan nilai part of string sebelah kiri sebanyak berapa yang didefinisikan di parameter integer value ini. Sebelah kirinya diambil 5, misalkan Microsoft, 5, artinya mengambil 5 karakter yang ada di sebelah kiri. Kalau kanan, right, berarti diambil 5 karakter di sebelah kanan. Untuk len adalah mengambil return a number of character, jumlah dari karakter. Kalau data length adalah sama, tapi kalau len itu diambil hanya karakternya, tapi kalau kita mau hitung sama spasinya pakai data length. Karakter index, the index untuk mengembalikan indeks dari suatu kata yang ada di dalam satu kata lainnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Replace untuk mereplace suatu kata, upper untuk membesarkan hurufnya semua, lower untuk mengecilkan. Ini hanya ada di tampilan, di perintah select hanya ada di tampilannya, tidak mempengaruhi data asli. Jadi itu jangan lupa gitu ya. Ini contohnya. Jadi misalkan saya pakai menggunakan ini yang pertama format untuk mengembalikan nilai format order date, kita ambil formatnya kita tulis menggunakan US, maka dia akan menjadi seperti ini, pakai fungsi format, gitu ya. Kemudian substring, select substring Microsoft SQL Server 11.3, karena substring ini adalah mengembalikan satu part of string, gitu ya. Jadi dia adalah mengambil string mulai dari indeks 11. 11 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti mulai dari huruf S, diambil 3. Maka terambillah SQL.
Kembaliannya adalah return value-nya adalah SQL seperti itu. Sama dengan function karakter index, ketika kita mau mengambil kata SQL, di dalam satu kata kalimat seperti ini akan dikembalikan SQL itu ada di indeks keberapa? Ke-11. Fungsinya untuk apa sih, Bu? Ya, nanti tergantung kebutuhan. Misalkan Anda mau mengambil di produk itu ada namanya produk spasi nilai berapa. Kita mau hilangkan produk. Maka kita ambil karakter mulai indeks berapa atau ambil sebelah kanannya dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, untuk replace adalah mereplace suatu nilai. Misalkan kita mau punya kalimat Microsoft SQL Server Denali, Denali-nya mau kita ganti dengan 2012, maka perintahnya dengan seperti ini, return value-nya adalah seperti ini. Untuk left juga seperti itu, mengembalikan suatu nilai part of string 9 karakter di sebelah kiri, maka dia akan dengan kalimat Microsoft SQL Server akan mengembalikan nilai Microsoft seperti ini. Untuk len seperti ini, mengambil nilai jumlah karakter, tanda spasi tidak dihitung gitu ya. Tapi kalau data len, dia mengembalikan juga spasi dihitung. Upper lower seperti ini. Oke, ini untuk fungsi di dalam tipe data string, hanya sebagian, banyak sekali fungsinya. Jadi saya pun nggak hafal gitu ya. Jadi nanti kalau Anda ketikkan, nanti saya tunjukkan gitu ya. Ketika Anda tulis up begitu aja, nanti dia muncul beberapa function di dalam SQL Server, juga jelas juga variabelnya, parameternya apa, jadi lebih memudahkan Anda untuk memilih satu function gitu ya, nggak usah dihafalkan. Oke. Ini untuk selanjutnya adalah untuk date and time. Ini adalah untuk mendeklarasikan suatu tipe data untuk tanggal dan waktu. Jadi tipe data yang bisa Anda gunakan untuk tipe data date and time, ini ada beberapa. Nanti bedanya apa? Bedanya adalah di format penulisannya atau kelengkapannya. Misalkan untuk date time ini adalah menggunakan, di dalam penyimpanannya adalah 8 byte. Range nilainya adalah seperti ini. Akurasinya nanti dia lihat sampai milisecond gitu ya. Sebentar. Ya, oke. Jadi dia ada akurasi untuk detiknya bisa sepanjang ini gitu ya. Kemudian ada small date time. Kemudian ada date time 2, ada date aja. Kalau kita hanya akan menyimpan data berupa tanggal, maka kita pakai date. Atau kalau jam aja pakai time, jangan pakai date time. Nanti karena penggunaan memorinya pun berbeda, gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tipe data yang lainnya, contohnya ya. Date time itu seperti ini penulisannya, jadi diawali dengan tahun, kemudian bulan, baru tanggal. Seperti ini. Ini format penulisan, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah ya yang perlu diperhatikan ini ya dalam suatu tipe data kita menggunakan date time gitu ya. Ketika menggunakan date time, maka ketika kita hanya mendeklarasikan suatu tanggal, waktu yang kita tidak deklarasikan, maka akan disetting 0 waktunya. Sedangkan kalau kita menggunakan date time, tapi yang kita deklarasikan hanya tanggal jamnya, maka tanggalnya akan dideklarasikan sebagai Januari tanggal 1 tahun 1900 seperti ini. Jadi harus diperhatikan. Tolong ada tamu nggak?
Jadi harus diperhatikan. Jadi kalau Anda hanya mau menggunakan tanggalnya saja, jangan pakai date time, pakai date. Kenapa? Karena nanti time-nya akan disetting suka-suka dia. Suka-suka dia berapa, Bu? Ya disetting 000 ini seperti ini. Atau kalau waktu Anda gunakan date time, artinya apa? Anda cuma mendeklarasikan tanggal jamnya, maka harinya akan dikasih suka-sukanya SQL Server, yaitu Januari tanggal 1. Nanti akhirnya terjadi kesalahan. Bisa dipahami ya? Jadi ini tolong diperhatikan. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan ketika bekerja dengan tipe data datetime adalah ketika datetime ini Anda gunakan untuk kondisi filtering data, maka harus diperhatikan tanggal jam ketika Anda pakai datetime, tapi yang Anda gunakan sebagai kondisi where itu hanya tanggalnya saja, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi ada beberapa jam itu dianggap bukan tanggal itu. Misalkan tengah jam malam, midnight gitu ya. Maka dia dianggap di hari yang lainnya, tanggal lainnya. Maka lebih baik ketika mau menggunakan tanggal sebagai kondisi where, kita pakainya bukan sama dengan, tetapi pakai lebih besar dari. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Nanti takutnya hasilnya keliru. Yang diharapkan harusnya yang tanggal 8, tanggal 25 bulan 8 tahun 2007 ini, jam 12 malam itu ikut masuk, tapi bisa jadi dianggap tidak masuk di dalam kondisi where tersebut. Jadi lebih baik jangan pakai sama dengan, tapi pakai range nilai. Kalau range nilai ada N-nya gitu ya, atau pakai between. Seperti itu. Oke. Ini adalah contohnya untuk tipe data. Misalkan kita pakai order date di dalam yang di dalam database, maka penulisannya adalah seperti ini. Kita bisa gunakan pada kondisinya adalah seperti ini. Tahunnya dulu, bulan, baru tanggal. Oke. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari tipe data date and time gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, yang sering digunakan. Contohnya adalah get date untuk mengambil tanggal dari sistem komputer yang ada di sekarang gitu ya. Tidak ada zona offsetnya. Jadi yang dipakai yang kita tampil di dalam komputer kita gitu ya. Get UTC date itu adalah nanti ada UTC ini ya, time zone-nya gitu ya. Dengan ini ikut time zone yang mana seperti itu gitu ya, atau current timestamp atau sys date time dan seterusnya. Ini ada beberapa keterangannya. Oke. Ya, oke. Selanjutnya fungsi lainnya adalah date name. Kita mau mengambil nama dari suatu tanggal gitu ya. Kita bisa gunakan pakai, kita ambil tanggalnya, kita ambil bulannya atau tahunnya. Nanti kita praktekkan gitu ya. Atau date part untuk mengambil bagiannya bisa sama dengan date name. Bedanya kalau date name itu nanti yang dikembalikan misalkan bulan 2, maka dia Februari. Tapi kalau date part itu mengembalikan bentuknya adalah integer. Seperti itu. Kemudian ada date add untuk kita mau menambahkan, misalkan saya mau sekarang tanggal 23, saya mau menambahkan 3 hari lagi atau 1 minggu lagi, kira-kira tanggal berapa, kita bisa pakai date add gitu ya. Nanti add-nya bisa ditambahkan hari atau bulan, intervalnya 5 nilainya, mau ditambahkan bulannya, tahunnya, atau harinya, kita bisa lihat dari sini. End of month, itu adalah kita mau fungsi untuk menampilkan tanggal terakhir pada bulan saat ini. Seperti itu ya. Switch offset untuk mengembalikan, melakukan konversi time zone gitu ya. Misalkan kita ada di Jakarta atau di Indonesia, kita pakai time zone yang lain, maka kita bisa pakai fungsi ini.
atau to date time offset gitu ya, seperti itu juga kita bisa gunakan. Oke, itu contoh fungsinya. Ada beberapa fungsi lainnya juga seperti ini, nanti kita praktikkan. Date from part gitu ya, date time from part dan seterusnya, penggunaannya seperti ini. Kemudian tipe data lainnya selain date time, karakter dan integer ada number. Di sini ada beberapa role version, unique identifier, XML, cursor, hierarchy, ID, SQL variant, table, itu juga beberapa tipe yang ada di dalam SQL Server. Cuman ini jarang digunakan gitu ya. Tapi SQL Server mensupport. Misalkan untuk apa, Bu? Misalkan kita mau punya data bentuknya XML. XML itu seperti record set kalau di dalam database di dalam tipe data di pemrograman gitu ya. Kita bisa simpan dalam bentuk XML. Dia pakai tagging seperti XML gitu, ya, seperti HTML itu bisa kita simpan dalam SQL Server. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan daripada ngantuk. Sudah ada yang mulai ngantuk itu ya, mendengarkan Bu Dwi ceramah gini deh, nggak bisa langsung nyoba gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelumnya, sebelum kita praktekkan? Bisa dipahami ya kegunaannya ya. Jadi ketika Anda nanti membuat variabel atau mendeklarasikan variabel atau mendeklarasikan suatu kolom atribut dalam suatu tabel, silahkan dicari yang pas. Jangan asal, pokoknya integer, semua angka Anda pakai integer, semua teks Anda pakai varchar. Nah, ini tolong dipahami lagi bahwa masing-masing itu punya ukuran yang berbeda di memorinya, kemudian range-nya berbeda, silakan digunakan dengan bijak. Bijak itu gimana? Sesuai dengan kebutuhan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Kalau belum saya coba dulu, nanti kalau mau bertanya silakan, nggak usah nunggu selesai, di-cut gitu ya. Jadi contohnya adalah kita bikin new query. Nah, tadi adalah ketika kita mau membuat suatu tipe data, pilih dulu coba database-nya, maka kita bisa gunakan tipe data itu untuk variabel. Saya contohkan untuk variabel. Kita untuk membuat variabel harus dilakukan deklarasi dulu, misalkan add, masih ingat ya, nama variabel diawali dengan add, namanya variabelnya terserah, misalkan kemudian tipe datanya apa, misalkan saya pakai string atau varchar gitu ya, varchar 15, kemudian saya beri nilainya pakai set, atau langsung dipakai sama dengan di atas juga boleh, set add myvar muncul di sini, sama dengan misalkan Microsoft. Misalkan kita mau tampilkan, bisa pakai apa kemarin, print, gitu ya, add myvar, artinya dia tampilkan sebagai suatu string, Microsoft akan muncul, atau kita pakai select, boleh juga, tapi kalau select, dia nanti munculnya seperti suatu tabel, seperti itu ya, seperti suatu tabel dalam satu kolom, artinya kolomnya kita bisa kasih aliasnya, misalkan adalah myvar, misalkan seperti itu. Karena dia select, dia berupa suatu tabel. Oke? Misalkan kita mau olah, pakai apa? Fungsi dari suatu string. Tadi adalah banyak. Contohnya apa? Misalkan substring, select, sub. Nah, ini kan sudah muncul ya. Kita nggak usah hafalin. Nah, yang substring itu apa? Lihat di sebelah kanannya muncul juga ya. Ada parameternya, expression-nya apa, expression itu adalah teksnya, starting position-nya adalah berupa integer, itu adalah kita mau ambil indeksnya keberapa, length itu sepanjang apa. Jadi misalkan substring kita pilih di sini, yang mau kita olah adalah
langsung tulis, nggak pakai variabel, misalkan Microsoft, seperti ini, kita ambil mulai dari karakter indeks kedua sebanyak 3 karakter, maka kira-kira apa yang akan ditampilkan? ICR, gitu ya. ICR karena apa? Ada di indeks kedua diambil 3 digit. Seperti itu. Pakai substring seperti itu. Kalau pakai print, ya sama aja. Cuma tampilannya dia berupa teks, berupa apa? Notifikasi begitu ya. Sama aja. Nah, ini kita bisa ambil langsung tulis di sini atau kita ambil dari variabel. Misalkan select apa? Saya tulis atasnya ya. Select substring seperti ini, ambil dari variabel, berarti tidak ditulis langsung, tapi kita masukkan myvar, bisa diikuti ya, kalau bingung langsung bilang. Sama misalkan kita ambil 2,3, myvar isinya adalah Microsoft, atau yang kedua saya tulis seperti ini, maka kembaliannya sama, Microsoft, ICR. Bisa diikuti ya? Cuman bedanya apa? Kalau myvar ini harus, nggak bisa kita jalankan begini aja. Pasti error. Kenapa? Errornya dibaca ketika ada error. Jangan sampai ada error, alergi error gitu ya. Must declare the scalar variable myvar. Artinya apa? Myvar kita dianggap belum dideklarasikan. Kenapa? Ini saya sorot hanya ini. Harusnya deklarasi, maka di sana. Kita deklarasinya di mana? Harus disorot semua kalau mau dipakai. Nah, baru dia bisa muncul. Seperti itu. Kalau ini ditutup bisa tidak error gitu ya. Bisa diikuti ya. Nah, suatu function ini bisa kita ambil juga dari suatu nilai yang ada di dalam suatu tabel. Contoh, select kita ambil bintang from hr.employees. Jadi kita mau tampilkan semua data karyawan nih. Seperti itu. Nah, kita mau tampilkan last name ya, substring hanya untuk yang tipe datanya string. Last name aja ya, kita ambil misalkan begitu. Last name. Nah, misalkan di sini, nah, last name kita mau tampilkan juga last name, kita ambil dari substring last name juga. Gimana perintahnya? Ya tinggal ditambahin substring dalam kurung last name. Kita ambil mulai dari misalkan kita ambil inisial depannya. Berarti mulai dari indeks 1 hanya 1 karakter, berarti 1 seperti ini. Maka munculnya adalah seperti ini. Ya, ini kita kasih aliasnya. Alias misalkan begitu, maka kolomnya dikasih alias. Nama alias misalkan berarti gimana? Nama, kalau spasi nggak bisa berarti kasih petik, ya. Kasih petik artinya apa? Nama dari kolomnya adalah nama alias. Atau pakai apa? Alias bisa pakai as juga boleh. Sama aja. Seperti itu. Atau mau kita gabungkan substring nanti ditambahkan dengan last name, first name-nya, atau substring first name, berarti di sini first name, nanti ditambahkan dengan titik, berarti kita concatkan dengan titik, berarti tambahin titik stringnya seperti ini. Kemudian ditambah juga dengan last name-nya. Jadi seperti apa? Lihat. Jadi string ini kita bisa olah ya, seperti ini. Jadi last name ini nanti terdiri dari 1 karakter dari nama depan S ditambah titik ditambah last name. Seperti ini. Oh ini kasih spasi Bu, ya udah kasih spasi. Yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda melakukan query pakai select seperti ini, data aslinya tidak berubah ya, hanya ada di tampilan. Makanya
Ketika Anda simpan data di dalam database, nilainya tidak hanya berupa kode-kode, nggak usah khawatir, kita bisa olah nantinya di dalam tampilannya menjadi lebih bagus, lebih mudah dibaca. Oke, bisa diikuti ya sampai di sini? Nah, jadi kita bisa gunakan built-in function tadi, fungsi bawaan tadi, langsung kita olah untuk variabel, kita ambil dari suatu tabel juga boleh, seperti itu. Oke, ini untuk yang lainnya, contoh lainnya, silahkan nanti dicoba sendiri, gitu ya, biar waktunya juga nggak terlalu panjang. Misalkan kita mau lihat panjang dari variabel kita, myvar tadi ya, yang dilihat adalah isinya, berapa Microsoft ini. Oh ya, nggak bisa karena harus deklarasi ini ya. Nanti kita pindah aja. Nah ini berarti mengembalikan nilai berupa apa? Nilai karakter yang ada di dalam Microsoft. Kalau ada spasi yang banyak di sini, kalau kita pakai len, tetap nilainya tetap 9. Sorry, tetap 9. Tapi kalau mau kita lihat hitung per plus spasinya berarti pakai apa tadi? Data? Pakai apa? Len tadi apa ya? Kok lupa tadi ya? Tipe fungsinya apa tadi? Data len. Bentar, saya lihat dulu. Saya agak lupa. Data seperti ini. Jadi nanti spasinya dihitung. Oke. Ini untuk beberapa tipe fungsi lainnya nanti silakan dicoba sendiri ya. Kita coba sekarang yang untuk date time. Misalkan kita deklarasikan lagi myvar. Misalkan tipe datanya adalah date, gitu ya. Date time. Oke. Kemudian kita ambil nilainya adalah set at myvar ini adalah apa? Misalkan sama dengan get date. Nah ini ya, tapi karena belum ditampilkan berarti kita harus tampilkan select at myvar seperti itu. Bisa tampilkan dia mengambil tanggal dari sistem kita get date. Oke. Nah sekarang misalkan kita pakai apa? Misalkan end of month tadi ya, select end of month gitu ya. Dari tanggal sekarang, misalkan sekarang adalah tanggal tahun 2020, kita bisa tulis langsung ya 0923 gitu ya. Maka dia akan mengembalikan nilai apa? End of month, akhir bulan ini adalah tanggal 30. Atau ini kita ambil langsung dari variabel. Select end of month, ngambilnya adalah get date. Boleh? Boleh. Jadi sama. Ini sama ini artinya sama. Yang ini kita tulis langsung, yang ini kita pakai variabel, pakai function get date. Artinya apa? Fungsi kita bisa masukkan di dalam fungsi lainnya. Jadi ketika ada fungsi di dalam fungsi, Anda lihat yang paling dalam, jangan bingung. Yang paling dalam ini apa? Get date ini apa? Tadi ya, get date tadi adalah mengembalikan tanggal sekarang, mengambil tanggal sistem. Seperti itu. Maka kita bisa tulis, jadi get date yang di sini, ini mengembalikan nilai sekarang, masuk lagi end of month. Bisa dipahami ya? Ada lagi masuk ke dalam fungsi lain, bisa Bu? Bisa. Misalkan select, kita masuk ke date part,
Date add misalkan ya. Date add itu adalah fungsinya untuk interval. Kita memberikan intervalnya adalah hari D. Kemudian increment-nya adalah 2. Tanggal expression-nya misalkan tanggal sekarang, yaitu 2020, kita tambahkan 09, 2023, seperti ini. Artinya apa? Dia akan menambahkan tanggal sekarang ditambah 2 hari. Sekarang tanggal 23, maka 25. Kita tambahkan D2. Kalau tambahkannya bukan D, tapi man. Berarti dia akan menambahkan apa? 2 bulan setelah tanggal ini. 2 bulan setelah tanggal ini apa? Bulan 11, tanggal 23. Bisa dipahami ya? Nah, date add-nya saya ganti, Bu. Saya nggak ngambil dari tanggal ini, tapi ngambil dari fungsi sekarang. Ya, berarti tanggal ini yang kita ganti menggunakan fungsi apa? Get date. Bisa diikuti ya? Seperti ini, berarti apa? 2 bulan dari tanggal sekarang. Berapa ya ini? Oke? Oke, saya tambah lagi, kok mulut sekali, Bu. Nah, saya tambah lagi nih. Contohnya, saya mau tampilkan akhir bulan ini, tanggal akhir bulan ini ditambahkan 2 bulan lagi, tanggal berapa? Berarti date kita tambahkan end of month. End of month dari tanggal saat ini, end of month kurang N. End of month-nya berapa? Tanggal 30 kan? Tanggal 30 bulan 9. Ditambahkan lagi 2 bulan lagi berapa ini? Jadi ada function di dalam function, di dalam function, di dalam function lagi. Nggak usah bingung, lihatnya dari yang paling dalam dulu. Baca lagi. Bisa dipahami sampai di sini? Saya, ini kita ambil dari data yang ada di dalam database pun sama bisa. Contohnya, misalkan kita mau bikin tanggal 1 minggu setelah tanggal order date. Berarti gimana? Select, kita ambil dari apa? From dulu ya, from sales penjualan dot order. Nah, kalau sudah fromnya kita tulis, nanti setelah select ini kita bisa auto text-nya bisa muncul. Select apa? Misalkan order date. Nah, ini order date. Kita ambil order date-nya. Seperti ini. Mau saya tampilkan juga order date ditambah 1 minggu setelah order date. Berarti gimana tadi? Apa? Date add. Kan gitu ya, untuk nambahkan tanggal tadi ya. Date add, order date, kita tambahkan berapa? 1 minggu. Berarti pakai apa? D. Minggunya apa? 7 hari. Jadi di sini adalah order date aslinya, ini adalah 7 hari setelah order date. Kita mau kasih alias adalah tanggal pengiriman. Oke, boleh. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, saya ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Untuk fungsi-fungsi lainnya sama. Anda tinggal terapkan di dalam tipe datanya seperti apa. Nanti di dalam job sheet akan banyak contoh-contoh yang Anda bisa gunakan untuk latihan. Jadi job sheet itu fungsinya Anda latihan. Sering Anda menggunakan, nanti akan hafal dengan sendirinya. Jadi silahkan dikerjakan sendiri dengan jujur. Anda berlatih di situ, nggak terlalu banyak untuk job sheet kali ini dibandingkan job sheet yang minggu lalu, gitu ya. Jadi yang minggu lalu memang spesial ya. Ada kalanya kan kita harus menemukan saat-saat spesial ya. Nggak masa semua hidup lempeng aja kan nggak enak ya. Kadang naik, kadang turun, kadang job sheet-nya banyak, kadang sedikit, kadang bisa, kadang nggak bisa, kan begitu ya. Jadi Anda bisa lebih variatif, lebih kreatif gimana menyelesaikan permasalahan. Oke, ya
Jadi udah ada yang senyum-senyum ini berarti saya senang ini, berarti sudah paham, sudah semangat, sudah siap belajar gitu ya. Siap job sheet, siap ditambah tugas, siap siap menyelesaikan tugas gitu ya. Jadi silakan digunakan, dimanfaatkan job sheet-nya dengan waktu yang ada selama kuliah, nanti dikumpulkan di LMS, minggu depan kita quiz materinya sampai hari ini, sampai nanti. Oke? Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Andri. Bedanya get-date sama sys-date apa, Bu? Get-date sama sys-date cuman beda di ini apa namanya? Kalau sys-date, kok sys-date ya? Nggak ada sys-date kalau di SQL Server. Current Nggak ada, Bu. Saya nyoba current date sama now nggak bisa. Current date nggak bisa ya? Bentar. Nggak bisa. Saya agak rancu dengan bentar. Current timestamp, mohon maaf. Get-date sama current timestamp itu sama. Cuman bedanya kalau get-date harus pakai fungsi, ada kurungnya. Kalau current timestamp-nya nggak pakai kurungnya. Cuman begitu aja sih. Cuman kalau beda secara ini ya sama, dia nggak pakai UTC, nggak pakai time zone, ngambilnya dari sistem yang ada sekarang, gitu ya. Jadi dicoba-coba aja, karena saya juga nggak hafal ya, kalau fungsinya banyak sekali. Kalau Anda ketik aja F gitu ya, file apa gitu banyak sekali. Nanti gunakan sesuai kebutuhan Anda. Misalkan Anda butuh function untuk apa? Boleh googling gitu ya, fungsi di dalam SQL Server, kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, fungsi dalam SQL Server untuk menambahkan tanggal, untuk mengambil sebagian karakter, seperti itu. Jadi nggak usah dihafalkan, tapi Anda gunakan seperlunya. Bisa dipahami ya? Karena fungsinya terus terang banyak sekali. Saya kalau ditanya satu-satu juga nggak hafal. Jadi hanya lebih banyak ke saya sering kalau get-date gitu ambil karena lebih familiar ini ya, fungsinya hampir mirip dengan bahasa kita get-date, date add gitu ya, end of month gitu ya, end of file gitu-gitu, lebih yang lebih kita sering gunakan aja. Bisa dipahami? Andri bisa terjawab? Ya, pesan yang untuk current tadi itu ketemu, Bu. Current underscore time timestamp. Iya, time current nggak pakai underscore kayaknya kalau seingat saya. Current timestamp gitu ya. Nggak pakai kurung kurawal, nggak pakai buka kurung tutup kurung. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Di situ nanti ada konversi. Kita bisa mengkonversikan. Satu, kalau tadi saya cobakan string itu kan pakai plus-plus gitu ya. Artinya apa? Kita concat. Nanti bisa pakai concat. Bedanya apa? Kalau concat nanti yang kita tambahkan di situ bisa tipe data bukan string. Kalau plus harus pakai string gitu ya. Hampir sama dengan di bahasa pemrograman kan? Di bahasa pemrograman juga Anda pakai konversi kalau suatu nilai dari integer kita rubah ke bentuk string, ada konversi. Nah, konversinya nanti banyak ragamnya. Juga hampir sama seperti itu. Kalau mau lebih detail, semua fungsinya bisa ngambil di MSDN ya. MSDN itu adalah tutorial yang disediakan oleh Microsoft umumnya. Nanti di Microsoft kan banyak produknya tuh. SQL Server, coba cari SQL Server, function itu muncul semua banyak sekali. Seperti itu. Katalognya ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang perlu dipahami adalah di dalam function ini adalah SQL Server menyediakan fungsi yang bisa Anda gunakan untuk mengolah lebih dalam beberapa data. Jadi nanti query yang Anda gunakan lebih variatif. Bisa ambil sebagian data, bisa Anda tambahkan, bisa Anda konversikan, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, silahkan dimanfaatkan waktu yang ada, yang tersisa. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya lewat WA, boleh lewat forum LMS, boleh silahkan dimanfaatkan waktu kuliah Anda sampai jam berapa kita? Jam 12 lebih 10 ya, harusnya jadwalnya. Dan nanti ada jeda sebentar, Anda istirahat 15 menit, silahkan. Karena di rumah kan lebih leluasa, cuman leluasa itu bukan berarti Anda seenaknya gitu ya. Silahkan dimanfaatkan, bertanggung jawab,
untuk keberhasilan Anda sendiri. Jadi nanti ketika saya nilai juga Anda ketepatan waktu mengerjakan dan seterusnya itu juga diperhatikan. Oke, selamat belajar, semoga lancar, tidak ada kendala. Mungkin sampai di sini dulu kuliah kita lewat Zoom. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Zoom-nya.